Bersalaman dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir ungkapkan isi kesepakatan bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan isi kesepakatannya bersama Shin Tae-yong. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Nama Erick Thohir dan Shin Tae-yong belakangan ini memang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya orang nomor 1 PSSI itu diminta untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong seusai berhasil memenuhi target timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sukses memenuhi target dan bahkan membuat tim merah putih mencetak sejarah. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sejak 4 kali keikutsertaannya. Keberhasilan itu membuat pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI memperpanjang kontrak Shin. PSSI pun sebelumnya telah menanggapi terkait dorongan tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa kontrak Shin telah diperpanjang dan itu menunjukkan kepuasannya dengan kinerja pelatih asal negeri ginseng tersebut. Namun perpanjangan kontrak itu disepakati sampai Juni 2024 dan setelah itu akan dievaluasi kembali nantinya. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku ada beberapa target yang diberikan. Salah satunya telah dipenuhi oleh Shin dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun tugas lainnya yang menanti yakni membawa timnas U23 Indonesia bisa mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 yang bakal berlangsung di Qatar pada April mendatang. Meski Erick Thohir mengakui memang tak akan gampang, tetapi ia menekankan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat. Mantan pemilik Inter Milan itu sambil bersalaman mengatakan bahwa ia telah bersepakat dengan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, meski target tersebut berat, tetapi mereka sepakat akan memberikan yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa bersaing di Piala Asia nanti. Tangan dingin Shin Tae-yong bawa 3 timnas tembus Piala Asia. Shin Tae-yong benar-benar memberikan gebrakan baru saat menjadi juru latih timnas. Dia membawa timnas U23 Indonesia, timnas U20 Indonesia, dan timnas Indonesia menembus Piala Asia. Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik. Bahkan 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut. Hasilnya dengan kekuatan terbaik berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23. Bahkan penampilan mereka sangat meyakinkan dengan kemenangan telak atas timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Turkmenistan. Selanjutnya Piala Asia U23 akan jadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong. Digelar pada 15 April hingga 3 Mei, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023. Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada September 2022, skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup. Mereka sukses menyapu 3 laga dengan kemenangan. Saat bertanding di Piala Asia U20, skuad Garuda Muda sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar Maret 2023 lalu. Prestasi selanjutnya adalah Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff. Namun, mereka sukses meraih 2 kemenangan. Pada putaran ketiga, skuad Garuda Muda sukses lolos dengan jalur runner-up terbaik dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia tetap lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasmen runner-up terbaik. Sukses Shin Tae-yong di Piala Asia bikin Malaysia iri, minta federasi berguru ke timnas Indonesia. Kisah manis timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama Shin Tae-yong membuat negara tetangga iri.
Federasi Sepak Bola Malaysia secara terang-terangan diminta untuk mengikuti jejak Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tampil menawan di Piala Asia. Bersama Sintayong, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah kali pertama lolos ke 16 besar sepanjang partisipasinya di Piala Asia. Kendati gagal melaju ke perempat final, namun apa yang dilakukan Sintayong di skuad Timnas Indonesia lebih dari layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Hingga kini bisa dikatakan Sintayong merupakan pelatih terbaik yang pernah membesut skuad Garuda. Hal ini kemudian membuat Malaysia iri akan proyek pelatih asal Korea Selatan yang terbilang sukses bersama Timnas Indonesia. Timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Sintayong yang berani mengandalkan pemain muda seperti Timnas Indonesia pada Piala Asia. Permintaan itu diajukan ex-pemain Timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia seperti Junior Elstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brandon Gan, dan Lavre Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Di sisi lain, Timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22,5 tahun. Meski bermodalkan skuad muda, tim besutan Sintayong lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Karena itu, Azra Aikhor Abdullah menyarankan Federasi Sepak Bola Malaysia harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda.